Above all
agar sakramen yang diterimanya benar-benar menghadirkan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan dan menyemangati hidup saudara-saudari kita ini. Kita berharap supaya saudara-saudari kita semakin setia dan dewasa secara iman dalam mengikuti jejak Kristus, sehingga menjadi relawan-relawan dalam mewujudkan kerajaan damai di bumi dengan semangat Injil. Semoga kehadirannya semakin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti perayaan agung ini dengan penuh hikmat, supaya kehadiran Allah sungguh-sungguh kita rasakan. Dan kami mohon perhatiannya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Yang pertama, supaya HP dinonaktifkan. Yang kedua, dimohon bagi kelengkapan perayaan Ekaristi, umat dilarang mengambil foto atau gambar. Panitia telah menyediakan dan menunggu petugas. Bapak, Ibu, suster dan saudara-saudari semua, marilah kita bangkit berdiri menyambut kabar gembala dengan menyanyikan lagu kita yang hari ini akan menerima sakramen Krismas dilantik untuk menjadi misionaris, menjadi saksi resmi gereja, menjadi saksi Kristus. Demikian juga semua orang yang sudah menerima sakramen Krismas berarti juga sudah khatam. Khatam itu pokoknya penuh, utuh, tanpa cacat, meluap bahkan menjadi saksi Kristus. Maka setiap orang yang sudah menerima sakramen Krismas dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan siapapun, selalu mengatakan kebaikan Allah. Juga diiming-imingi apapun, entah itu harta, entah itu jodoh, ini koblong-koblong, tapi kalau harus meninggalkan Kristus selalu mengatakan boten mawon. Laras ngapunten. Nah ini kalau ini kalau rodo mamu-mamu. Orang yang sudah menerima sakramen Krismas itu sudah teguh, sudah dewasa, sudah tangguh, keluar gereja, tanggap terhadap keadaan yang ada, dan tidak berpantang saja melakukan urusan. Banyak korupsi dan urusan. Banyak orang kalau gereja tempat kotor dan urusan. Tapi itu yang namanya tanggap justru tahu keadaan yang harus disikapi dengan masyarakat dan menjadi garam di dalam kehidupan bersama. Tidak hanya mau hangat-hangat nyuwun sewu ayam, ya, kan tidak boleh ngomong yang tidak baik. Levelnya hanya nyuwun sewu hangat-hangat tadi itu. Maka kalau yang namanya hak itu lalu mengerti sungguh apa yang harus diperbaiki, cara berbicara, cara menanggapi masalah, cara bergaul, cara bekerja, cara merasa, semuanya mestinya menunjukkan, oh itu memang murid Kristus, dia memang patut diteladani. Orang itu menjadi teladan dalam masyarakat, jujur, disiplin, bertanggung jawab, orang leda-lede, ibas-ibis. Enak.
yang menyamai kita ke dewi. Bukan. Di tengah masyarakat kita sekarang ini butuh orang yang sungguh menjadi pelayan. Kita lihat sekarang ini akhir-akhir ini banyak, entah itu yang namanya bentrok, yang namanya amuk massa, yang namanya hanya kesenggol saja jadi pertawuran antar kelompok, yang orang itu jadilai, tapi yang bahkan tak terkatakan, tapi orang yang butuh sekarang, butuh pencerahan, butuh orang yang sungguh menjadi pencetus, pengarah kehidupan ini. Enggak hanya pengekor. Aku masa melu ngamuk. Apa sing diamuk ora ngerti. Bakar ini, bakar itu. Apa? Enggak ngerti. Ini bukan pribadi yang sungguh bertanggung jawab. Maka aktif sebagai orang beriman adalah aktif yang memberi pencerahan pada kehidupan bersama. Itulah dewasa. Menjadi penentu masa depan. Maka sekarang orang-orang muda bukan lagi mau disebut, kami bukan generasi penerus, tapi kami generasi penentu masa depan. Kami tidak mau meneruskan korupsi, kami tidak mau meneruskan kebobrokan bangsa ini atau kebobrokan masyarakat ini, tapi harus mengatakan kami penentu masyarakat yang lebih baik. Itu baru orang yang beriman. Itu orang yang tangguh. Yang ketiga, tangguh adalah guh, guh, gitu kan? Sungguh-sungguh. Orang yang beriman sungguh-sungguh, kita bisa mengambil inspirasi dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Sungguh-sungguh mengikuti Kristus, sebagaimana dalam bacaan yang kedua atau bacaan Injil. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Semua orang, kita semua sudah diserahkan kepada Kristus. Dan karena itu tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Sungguh anugerah pemahaman, pengetahuan tentang kebaikan Allah diserahkan kepada Kristus, dan itu yang kemudian dianugerahkan kepada kita. Maka hidup kita mestinya menyerupai seperti Kristus. Bacaan pertama menjelaskan seperti apakah hidup seperti Kristus itu, yaitu hidup dalam roh. Tetapi kamu tidak dalam hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Dan roh Allah itu sudah diam di dalam diri kita ketika menerima sakramen baptis dan dipenuhi, penuh, bukan hanya penuh kebak, tetapi meluber terusnya. Karena kemudian dilantik menjadi saksi Kristus, mewartakan kepada semua orang. Maka harus seperti Kristus. Kebaikannya, ketulusan, totalitasnya mestinya seperti Kristus. Minimal seperti Romo Budianto. Minimal. Dibeliri tadi. Nek man ketoprak ya macam merakasi. Sanajan kita diwong cilik gitu. Dinyai gitu. Atau minimal seperti Romo Bonda gitu. Baru semangat makan tarkan. Artinya seluruh hidupnya lalu menjadi mirip Kristus.
apa yang dikatakan itu ono rasane Kristus. Kalau anak zaman sekarang mengatakan gue banget gitu ya. Iya, gue banget gitu ya. Ini aku banget gitu kan. Maka sekarang tidak hanya aku banget, tapi ini Kristus banget gitu. Bagaimana membahasakan seluruh pola hidup kita, bukan hanya cara bergaul, bukan hanya cara berbicara kita, tapi seluruh pola hidup kita menjadi kita Yesus nabi. Oh panjang, itulah murid Kristus. Nah, kalau hidup oleh roh itu betul-betul semakin menyerupai Kristus, itulah keberhasilan dari yang namanya sakramen Kristus. Sehingga setiap tutur kata, setiap tindak tanduk kita ini mencerminkan menjadi Kristus sendiri. Maka saya mengakhiri dengan sebuah kisah. Suatu ketika ada sebuah rapat di surga utara. Di surga itu katanya ada utara, selatan. Tidak percaya? Tidak percaya? Percaya saja. Kalau tidak percaya, buktikan nanti. Nah, di surga itu Tuhan mengumpulkan seluruh malaikat. Kemarin kan pesta malaikat, Gabriel, Mikael, dan Rafael. Lalu ternyata di antara malaikat-malaikat itu ada yang menyusup seorang setan. Jadi setan itu adalah malaikat yang sudah berkhianat kepada Tuhan. Tiba-tiba dia diketahui oleh Allah. Setan, kenapa kamu ikut rapat kami? Ya Tuhan, saya mau minta izin. Sekarang ini saya sulit mencari makanan di dunia ini, karena semua orang ini sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau Tuhan dulu mengatakan makanan setan adalah orang-orang yang berdosa, sekarang ini susah mengatakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena sekarang sudah macam-macam jenis orang berdosa itu. Lalu Tuhan mengatakan begini, kamu tetap makananmu adalah manusia yang berdosa. Tetapi sekarang cirinya begini, kalau kamu nanti, bahasa Indonesia ngambus itu apa? Mencium lain. Ya pokoknya ngambus. Kalau kamu ngambus itu tidak berbau Kristus, boleh kamu makan. Lalu dia datang lewat di daerah Solo Baru. Tidak berani masuk ke gereja karena baunya semuanya Kristus, karena sudah mau krisma semua. Jadi ambune itu pasti nanti saya kualat. Lalu dia pergi ke pinggir sungai arah Sukoharjo sana. Lalu setiap orang yang lewat di jembatan itu diamati, diambus-ambus. Lalu ada seorang yang lewat, mulai dimakanlah orang itu. Pertama diambus, kakinya nggak berbau Kristus, kakinya tidak pernah berbuat baik, berjalan kaki, kakinya tidak pernah untuk membuat baik seperti Kristus. Dimakanlah kakinya, ambus, tidak berbau Kristus. Naik lagi terus sampai ke perut, tangannya. Nah, ketika mau makan sampai ke lehernya, mau dicaplok mulutnya itu, lalu mulutnya berteriak, Yesus tolong saya, aku dilepeh. Ceritanya selesai. Ternyata sing mandu Kristus nyuwun sewu muk
Ya itu. Maka orang yang menerima Kristus mestinya yang merasa atau membuat orang merasakan Kristus bukan hanya omong saja, tetapi seluruh hidupnya, kaki, tangan, mata, telinga untuk mewartakan dan berbuat kebaikan seperti Kristus. Provisiat kepada semua guru agama dan katekis yang mempersiapkan para kesmawati ini untuk selalu membawa Kristus dalam hidupnya. Provisiat kepada para kesmawati yang siap memiliki iman yang tangguh, tanggap, aktif, dan sungguh-sungguh mewartakan Kristus. Terpujilah Tuhan ini dan sepanjang masa. Memperbaharui dan juga apakah saudara-saudari menolak kejahatan dalam diri saudara-saudari sendiri dan di dalam masyarakat? Apakah saudara-saudari menolak setan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak asasi manusia? Apakah saudara-saudari menolak setan, sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebaikan badan dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa sebagai sumber kekuatan kita, berkenan mencurahkan Roh Kudus kepada anak-anaknya yang telah dilahirkan kembali melalui sakramen baptis. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga karena pengurapannya mereka semakin menyerupai Yesus Kristus Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau melahirkan kembali Putra Putri ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur bagi mereka. Semoga mereka menganugerai roh kebijaksanaan, roh pengetahuan dan kekuatan, dan roh kesetiaan kepada demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yeah.
Maria Magdalena Monica, Yohanes dan Bosco Christoforus, Stefanus Balestra, Cecilia Brigita, Thomas Innocentius, Grace Felicia, Joseph Paulus, Maria Joseph Yohanes, Monica Grace, Maria Angela Clara, Maria Magdalena, Antonia Maria, Elizabeth Lucius, Cecilia Maria, Ignatius Rafael, Teresia Melita, Maria Immaculada, Aquilina Maria, Emiliana Maria Friska, Bernadetta Maria, Yohanes Mikael, Margareta Angela, Vincentius Dominico Savio, Martinus Yesaya Yosef, Girarda Maria, Maria Regina, Maria Rina, Patricia Angela,
Maria Goretti Anna, Emmanuel Ignatius, Elizabeth Maria, Bernadette Luciana, Leonardo, Johannes Stefanus, Monica Teresia, Juliana Cristina, Elizabeth Teresia, Angela Mary Jim, Rikita Luciana, Cornelius Yosef, Melania Abraham, Elizabeth, Vincentius Alphonsus, Elizabeth Roma, Andreas Yosef, Teresia Cynthia, Navendra Silvestre, Nadia Rama, Paulus Ignatius, Johannes Aloysius, Jonas Agustinus, Agustinus, Katerina Biesi Ignacia, Yusuf Francisco Saverius, Agnes Theodora, Gregorius Mikael, Agnes Veronica, Nicholas Daniel, Agatha Maria,
Lewat Ignatius. Maria, Mikael Ignatius. Christina Kepas Aloysia, Agustinus Maximus. Cecilia Magdalena, Ignatius Christophorus. Philippus Josephus, Henricus Philippus. Ignatius Yohanes, Andreas Johannes. Franciscus Saverius Yosef, Gregorius Agustinus. Ignatius, Antonius Saverius. Franciscus Saverius, Henricus Ignatius. Yohana Brigida, Maria Giuseppina. Maria Giuseppina. Yohana Natalia, Francesca Agnes. Alphonsus Antoninus, Elizabeth Teresia. Vincentia Gracia. Stefanus Thomas, Octavia Gregoria. Vincentius Bartholomeus, Octavianus Mikael. Bonaventura Mikael, Laurentius Vincentius. Antonius Petrus Canisius, Teresia Margareta. Yohanes Apollonius, Valentinus Vincentius. Emmanuel Nereus, Ignatius Nobertus. Yohanes Lukas, Scholastica Agatha.
Nathan Francisco Saverio, Angelina Crescencia, Emmanuel Yusuf, Yasinta Birgita, Maria Kunerti Elizabeth, Bernadetta Theodosia, Theodorus Albertus, Ana Maria Katarina, Stefanus, Florencia, Andreas Alexander, Johannes Aloysius, Leonardo Ignacio, Saudara-saudara yang dikasihi, Allah menganugerahkan rahmat dan memelihara kehidupan dengan bijaksana. Bumi dan isinya diatur dengan kuasa kasih-Nya. Untuk anugerah yang sedemikian besar itu, kita berani memanjatkan doa-doa dengan sepenuh hati kepada-Nya. Untuk gereja dan para pemimpin, Allah Bapa dan Maha Mulia, kami berdoa bagi gereja-Mu yang bernaung dalam kuasa-Mu, semakin bersatu dalam menghadapi segala macam tantangan yang menyulitkan perkembangan gereja. Untuk negara dan para pemimpinnya, Allah Bapa sumber segala rahmat, tunjuklah para pemimpin negara ini dalam mengupayakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk semua orang yang sedang menderita, ya Allah Bapa, masih banyak teman kami yang masih menderita karena bencana alam.
memberi kekuatan untuk bertahan dalam menjalani kehidupan hidup. Untuk Krisnawan dan Krisnawati, ya Allah Bapa sumber kekuatan kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang baru saja menerima makanan Kristus. Semoga semakin memperjuangkan Tuhan. Allah Bapa kami, curahkanlah kepada kami semangat dan tanggung jawab, cinta, keadilan dan kedamaian demi Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persiapkan perserahan kita. Semoga oleh daya Roh Kudus mereka tidak lagi ragu dapat memberikan kesaksian tentang Kristus yang melalui sengsara dan kebangkitan kini hidup mulia dan berkuasa sepanjang
senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sampai itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus Ia menjadi manusia dan dilalui perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan bayang kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Engkau dan sehabis suara bernyanyi.
diimbau menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Benediktus ke-16 dan pejabat keuskupan kami Romo Pius Riyamati serta para imam, diakon dan semua pelayan satu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, keluarga, dan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penjelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah yang dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara kasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dosa kami, tetapi perhatikanlah dengan gereja dan restuilah kami supaya bersatu dengan Roh Kudus sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau antara kami dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Damai Kristus.
berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Didengarkan bertemu kita sampai kemudian kita. Thank you.